Saat ini di sosial media ramai dibahas kesesatan Wahabi. Bagaimana menurut Ustaz? Pernahkah kita merenung betapa ironisnya keadaan umat ini? Di satu sisi, Islam mengajarkan kita untuk bersaudara. Tapi di sisi lain, kita menyaksikan sebagian saudara kita sendiri dilabeli dengan sebutan yang menakutkan, hanya karena perbedaan dalam cara mereka berdakwah. Kata Wahabi menjadi momok, sebuah istilah yang dilemparkan bukan untuk berdialog, tapi untuk menakut-nakuti. Saat ini di sosial media ramai dibahas kesesatan Wahabi. Bagaimana menurut Ustaz? Wahabi mana yang dimaksudnya? Sekarang di Indonesia ini, jemaah sekalian, orang-orang Syiah lagi gencar-gencarnya mencari kesalahan ahli sunnah. Sekarang ini. Dan subhanallah, perilaku mereka di Indonesia persis perilaku mereka di Yaman. Sebelum terjadi perebutan pemerintahan kayak sekarang ini, persis sama, nggak ada bedanya. Jadi mereka di sana di Yaman itu mengemparkan isu-isu yang tidak benar tentang ahli sunnah dengan sama. Perkataan Wahabi, seakan-akan Wahabi ini momok yang menakutkan, gitu kan? Dan itu pusatnya di Saudi. Padahal di Saudi ini orang belajar Al-Quran dan Sunnah, pusatnya. Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dan sampai hari ini sunnah Nabi SAW masih dijaga, masjidnya masih ada, ya, kemudian ajaran-ajarannya masih semua sempurna. Dari mana kita bisa mempelajari kalau bukan dari tempat lahirnya Nabi dan tempat meninggalnya Nabi SAW? Apakah antum pikir Indonesia bisa lebih hebat agamanya daripada Saudi? Kan tidak mungkin. Maksud saya kota Madinah dan Mekah ya, sumbernya di sana, gitu kan? Tidak mungkin itu. Tapi itu diangkat seakan-akan momok menakutkan. Itu yang diangkat oleh mereka. Lalu kemudian pemerintah Yaman mulai menangkap-nangkapi ulama-ulama Sunni, dai-dainya. Dengan anggap mereka teroris lah, mereka berpaham radikal. Persis seperti di Jakarta sekarang, sama kejadiannya, subhanallah. Sayangnya pemerintah kita nggak membuka mata masalah ini, bahaya sekali. Saya sangat dukung ada salah satu mahasiswa tamat S3 kemarin di UIN, itu di Makassar, berhasil menulis disertasi dan dapat nilai yang bagus. Itu dia tulis Syiah mengancam, ya, mengancam NKRI. Memang betul itu, dan itu terjadi, mereka memang seperti itu. Pada saat mereka, pemerintah sudah nangkapin ahli sunnah, sampai banyak masjid ditutup, rumah-rumah tahfidz Quran ditutup, dai-dai dikejarin, dipenjarain semuanya, mereka membalik menguasai pemerintahan. Itu yang terjadi. Akhirnya pada saat pemerintah sudah dikuasain, semua masjid dibakar, dirusak, wah, penghafal Quran banyak dibunuh, udah luar biasa deh pokoknya. Makanya pada saat Presiden Yaman sadar, dia baru menyurat ke 6 negara Teluk untuk minta bantuan. Nah, masuklah Raja Salman membantu sekarang. Banyak orang tidak paham masalah itu, gitu kan? Ini bahaya sekali. Jadi kalau yang di Wahabi yang sering dilempar-lemparkan, dan saya tahunya itu sekarang. Istilah Wahabi ini tidak ada lain kecuali itu. Semua yang dari Saudi dianggap Wahabi, kan gitu. Karena di sana itu orang menjalankan sunnah yang murni. Pengajian saya sering dikatakan, oh pengajian Ustaz Harun pengajian Wahabi. Kalau emang pengajian yang antum dengar dari awal tadi 2 jam dan setiap hari antum, tiap minggu antum datang, qala Allah, qala Rasul, begini pendapat ulama, kita jelaskan, antum anggap ini Wahabi. Inilah pemahaman yang benar, Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan. Tapi momok itu ingin diangkat oleh orang-orang Syiah, karena yang banyak bongkar kedoknya Syiah itu orang-orang Saudi, memang di Saudi, memang dari Madinah dan Mekah, gitu kan, yang membongkar mereka. Makanya mereka melempar momok itu. Jadi sebenarnya ini informasi cuma disebang-sembang siurkan yang tidak benar. Padahal yang sering dituduh hanyalah para ulama salafi, ulama yang mengajarkan tauhid, menekankan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan menghindari politik serta kekerasan. Cobalah bayangkan perasaan mereka. Ketika dakwah yang mereka sampaikan dengan ikhlas ditolak mentah-mentah. Ketika mereka difitnah sebagai radikal, padahal buku-buku mereka justru membantah keras Khawarij, terorisme, dan pemberontakan. Sudah menjadi sunnatullah, siapa yang mereka berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW, pasti mereka akan merasa ya asing di tengah-tengah muslimin. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, Islam itu datang dalam keadaan asing dan dia akan kembali asing sebagaimana datangnya, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Kalau orang dengan emosional, dengan amarah, maka tidak lulus itu. Masih syukur cuma begitu saja. Di zaman Nabi SAW, orang kafir yang melempari Nabi SAW dengan kotoran, dia sabar. Tapi ada kita muslim, hanya karena tidak paham, menyebutkan yel-yel, mengatakan saya ingin merusak stabilitas NKRI, ini luar biasa nih. Padahal selama ini kita yang selalu menenangkan masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang merusak itu semua, gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, semoga Allah berikan hidayah.
Masjid kami dibakar oleh sesama muslim yang mengaku aswaja atau tradisional. Dan isu yang diangkat adalah Muhammadiyah Wahabi. Padahal Muhammadiyah bukan Wahabi. Tetapi kami juga berpandangan Wahabi di Indonesia itu kan tidak merusak. Jadi kalau memang Wahabi itu bertentangan dengan hukum dan keagamaan, baru itu menjadi tindakan hukum. Perbedaan paham biasa. Tetapi kami paham juga bahwa tindakan-tindakan kekerasan itu dilakukan oleh kelompok sosial yang masih belum akil balik, kira-kira itu. Nah, disitulah yang dewasa harus paham. Nah, dengan contoh ini maka membangun pusat-pusat keunggulan menjadi sangat penting. Apakah hati mereka tidak sedih? Apakah tidak perih melihat saudara seiman menuduh mereka seakan-akan musuh dalam selimut? Padahal Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu." Dan lagi, Allah menegaskan, "Janganlah kebencian suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat ke takwa." Rasulullah pun telah memberi peringatan. Akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipuan. Saat itu, pendusta dibenarkan, orang jujur didustakan, pengkhianat dipercaya, orang yang amanah dianggap berkhianat, dan yang berbicara adalah ruwaibidhah. Apakah kita tidak melihat nubuwah ini terjadi hari ini? Orang-orang yang jelas menolak kekerasan dituduh radikal, sementara tokoh-tokoh yang menyeleweng justru dianggap moderat. Allah, jika ada di antara umat Islam yang ada di Jakarta ini, yang sudah dinasehati ulama, sudah dikasih tahu ulama, agar jangan memilih pemimpin kafir, tapi dia tetap bandel ya Allah, dia tetap ngotot ya Allah, bukan karena dia tidak tahu ya Allah, tapi dia ingin melawan engkau, dia ingin melawan daripada fatwa ulamanya ya Allah, dia sengaja memilih orang kafir sebagai pemimpin, dia ingin bikin susah daripada hamba-hambamu ya Allah, maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Habib Muhammad Mauladawila mengatakan, "Wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba yuk, coba terbang satu-satu." Disuruh terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah Habib Abdurrahman Segaf. "Hei Abdurrahman, terbang." Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus jebol. Dus. Nama-nama seperti Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Ustadz Firanda Andirja, Ustadz Khalid Basalama, dan Ustadz Zainal Abidin sering dilempar ke dalam pusaran tuduhan. Padahal dakwah mereka terang-terangan menolak kekerasan dan mengajak kembali kepada tauhid serta sunnah. Sedihnya, tuduhan itu sering datang bukan dari musuh Islam, tapi dari sesama muslim sendiri. Inilah luka dalam tubuh umat. Ketika perbedaan manhaj dijadikan alasan untuk menebar stigma, bukan untuk saling menasihati. Ini aneh sekali gitu. Ini luar biasa, sebenarnya harus diluruskan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah ya. Banyak orang Islam yang tidak faham, ya, dia kukunya masih panjang, sholatnya masih Senin Kamis, ikut-ikutan Wahabi juga. Bukannya belajar, bukannya nanya, malah ikut-ikutan. Ini fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Kata Nabi SAW, Yahudi terpecah 71 golongan, Nasrani 72, umatku 73, semuanya di neraka. Masuk mampir neraka dulu, nanti masuk surga iya. Kecuali satu, nggak pakai lewat neraka masuk surga. Kata para sahabat sudah tanya, siapa itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Yang berpegang pada sunnahku dan sahabatku. Nah ini yang selalu ditunjuk Salafi, Wahabi ini yang selalu berkata Rasulullah bersahabat. Ini orang yang berpegang pada kemudian Islam. Maka teman-teman berhenti dari fitnah ini. Kita ikut-ikutan. Ini dikatakan teroris. Oh kita juga ikut-ikutan teroris semua. Ini garis keras. Ini kita katakan garis keras. Belajar. Kita punya mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hati bisa berpikir, bisa merenungi. Dengar dong dulu, gitu kan? Apa yang disampaikan? Kalau disampaikan benar terima. Kan itu.
Teman-teman yang dituduh dengan istilah ini hanya betul-betul kembali kepada kemudian Al-Quran dan Sunnah. Itu. Coba hadiri pengajiannya pasti selalu kalau Allah, kalau Rasul. Kalau Allah, kalau Rasul. Ini ajaran Islam teman-teman. Maka tidakkah sudah waktunya kita lebih adil? Berbeda mazhab, berbeda manhaj, itu lumrah dalam sejarah Islam. Tetapi menjadikan perbedaan itu sebagai stigma yang menakutkan, itu adalah kezaliman. Salafi itu suatu aliran atau apa? Bukan aliran. Sudah sering saya bahasakan, salafi itu diistilahkan bagi teman-teman kita sekarang yang menyebarkan sunnah. Karena sering kali mengatakan kembalilah kepada pemahaman salaf. Salaf itu maksudnya sahabat, tabi'in. Itu kan yang orang mendahului kita dulu. Karena banyak orang, hampir semua kelompok Islam sekarang ini mengatakan saya juga berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, termasuk orang-orang liberal tuh. Yang mengatakan boleh nikah lintas agama lah, semua orang bisa masuk surga. Itu beristidlal dengan Al-Quran, mengambil dari Al-Quran, dipotong-potong ayatnya. Kenapa? Karena ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW tidak difahami seperti pemahaman sahabat, gitu kan? Ayat Al-Quran turun dan hadis Nabi SAW disebutkan di hadapan para sahabat, mereka menyaksikan itu. Dan sering kali terjadi di kasus mereka, kasus rumah tangga mereka, peperangan mereka dengan orang-orang kafir, gitu kan? Haji dan umroh mereka. Ya, ini semua turun di kalangan sahabat. Jadi untuk memahami agama ini dengan benar, itu kita harus mengikuti pemahaman para sahabat. Maka itu diistilahkan dengan kaum salaf yang telah mendahului kita. Nah, sering kalau ada ucapan kaum salaf dikatakan oh ini kelompok salafi, gitu kan? Kelompok salafi. Dan orang-orang yang sebenarnya mengatakan kelompok salafi lah, kelompok wahabi lah, atau apa saja namanya, itu hanya orang-orang yang membenci sunnah Nabi SAW sebenarnya. Ya, kalau dia hadir di pengajian sekali saja, dia akan dengarkan ternyata kalau Allah, kalau Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Penanggapan sahabat seperti ini. Enggak ada sesuatu dari, ini pendapat saya ya, ini pendapat kiai saya ya. Saya tantang Anda, pernahkah saya mengucapkan ini pendapat kiai saya? Pernahkah saya mengatakan, ya ini pendapat saya dalam hukum syar'i ya? Tapi kalau misalnya saya ditanya pribadi tadi kenapa tidak ikut politik, saya mengatakan ya itu pilihan saya pribadi. Itu kan, itu secara pribadi, pilihan, opsi. Tapi tidak saya bahasakan dalam hukum syar'i. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya bukan pemahaman ya. Cuma karena ada ucapan seperti itu. Apakah Ustaz seseorang yang termasuk dengan aliran salafi tersebut? Ya Allahu alam. Saya tidak tahu kalau orang bilang Ustaz Khalid salafi, ya biarin aja dia ngomong salafi. Orang mau bilang saya wahabi silakan, mau bilang aliran apa saja silakan. Yang penting kalau Anda dengar ceramah saya di YouTube, di web, di ceramah ini, kalau Anda hadir, selalu yang saya sampaikan kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman di ayat ini, surah ini. Ya, ini Rasulullah SAW bersabda, inilah yang saya ikuti. Ini setahu saya ini pemahaman agama Islam. Saya nggak pernah tahu ini ada aliran apa di sini. Dan saya tidak pernah membawa nama aliran, tidak pernah membawa nama seseorang tokoh, nggak pernah. Yang saya tahu adalah Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, ini pemahaman para sahabat. Ini yang saya tahu. Menggeneralisasi semua salafi sebagai ekstremis sama bahayanya dengan menyebut semua Islam itu radikal. Keduanya lahir dari ketidakadilan berpikir. Maka, mari kita kembali pada prinsip Islam itu sendiri. Berlaku adil, berpegang pada ilmu, dan menahan diri dari fitnah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ikhwani fillah wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum. Farad dalam bahasa Arab, ana faratukum artinya ana ataqaddam, aku lebih dahulu datang di telaga, wa uhayyi lakum, dan aku siapkan agar bisa bertemu dengan kalian. Dan ini menunjukkan rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan rahmat Nabi dan kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Sehingga Nabi SAW datang dan menanti umatnya agar umatnya bisa minum dari telaganya. Di hari yang sangat mengerikan, yaitu tatkala di padang mahsyar dan matahari turun dalam jarak 1 mil, sehingga kita semua berada di bawah terik yang amat sangat panas. Manusia kehausan tatkala itu. Orang-orang dibangunkan, dibangkitkan dari kuburan mereka dalam kondisi kehausan. Ya, mereka sangat haus dan butuh dengan air minum.
Dan ternyata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sangat luas rahmatnya dan sangat sayang kepada umatnya sudah menanti umatnya di telaganya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua yang hadir di sini dan juga umat Islam bisa meminum dari telaga beliau alaihi salatu wassalam. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada padamu maka itu dari Allah datangnya. Dalam surah An-Nahl ayat 18 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Begitu banyak nikmatnya Allah Bapak Ibu sekalian, kita berbuat maksiat, pelanggaran-pelanggaran, tapi Allah masih bisa memberikan kita oksigen gratis. Cahaya masih bisa ditangkap oleh mata kita, telinga kita masih bisa menangkap suara sehingga mengetahui apa yang diinginkan oleh kita. Setelah bertahun-tahun berbuat dosa, dengan taubat kepada Allah, Allah bisa ampuni. Itu luar biasa. Nikmat Allah tidak bisa terhitung. Rugilah orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah itu tahu bagaimana nikmatnya keimanan yang ada dalam hati kami ini, sehingga kami bisa menangis dan kami bisa merasakan dekatnya dengan Allah, bahkan merindukan surga dan selalu merasa diri jauh dari neraka, maka niscaya mereka akan membelah dada-dada kami dan mengambil keimanan itu karena mereka tidak akan pernah merasakannya. Keimanan akan membuat makanan sederhana menjadi mewah, tidur di tempat yang biasa akan menjadi nyaman, bahkan cobaan seberat apapun menjadi kecil buat kita karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebuah nikmat. Itu hanya bisa dirasakan kalau kita betul-betul memaksakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kala kita ngelihat ya ustadz-ustadz yang senior ya, hafizahumullah taala, bagaimana mereka berdakwah. Mereka yang seperti Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, syafahullah wa afahu wa radda afiyatahu. Bagaimana beliau berdakwah. Ana pernah ke rumahnya beliau. Ana ngomong sama beliau, Ustaz kayaknya perlu cerita. Cerita apa? Cerita perjuangan. Bagaimana dulu, bagaimana antum menyampaikan agama Allah ini. Sekarang baru terasa aja. Bagaimana beliau diusir dari satu masjid ke masjid lainnya. Hafizahullah ta'ala. Sampai beliau pernah cerita ketika ngajar dulu di Dewan Dakwah. Beliau naik bis dari Bogor ke Jakarta. Naik bis. Beliau cerita, ya gak ada yang nyambut. Turun dari bis, makan siang beliau di warung di depan Dewan Dakwah. Makan di situ. Habis itu beli air untuk diminum di meja kajiannya. Sendiri. Beliau habis kajian, sampai beliau cerita kajian tambah rame, tambah banyak hadir. Tapi nggak ada yang nawarin mau nganterkan untuk ke ngantarkan pulang. Sekarang Ustadz Masya Allah, antum lihat anak jemput pakai mobil Lexus, pakai patwa. Kita dikasih kemudahan sekarang jamaah. Tapi kemudahan ini dibangun di atas perjuangan mereka dulu itu jamaah. Cuma kita kadang nggak sadar gitu itu jamaah. Maka dari itulah ya akhi, jangan antum kira kita berdakwah itu nggak dimusuhi. Antum di Bogor udah berapa tahun? Tahu kisah Ustadz Yazid dulu di Serbu tahun 98. 1000 pemuda preman sampai rumah beliau hancur. Alhamdulillah beliau diselamatkan di alat belakang oleh para polisi. Iya. Kalau enggak meninggal semuanya satu keluarga. 1000 pemuda, bawa parang, bawa golok, Pak, bayangkan. Subhanallah. Tapi dakwah harus jalan terus, Mas. Tidak akan pernah berhenti insya Allah. Imma sunnah ini tegak atau kita wafat di atas iman dan Islam. Alhamdulillah. Jalan terus, nggak usah khawatir. Makanya kita itu ketika menghadapi rintangan, langsung kita ingat para nabi dan rasul lebih berat rintangannya. Masa menghadapi rintangan segini saja sudah keok? Wah, nggak bisa. Saya harus bisa menghadapi rintangan-rintangan ini. Begitu dong. Jangan mudah mengeluh. Aduh,
Aduh, ya kalau sering ngeluh itu namanya nggak sabaran, Pak. Makanya Allah mengatakan fasbir sabron jamila, sabarlah dengan sabar yang indah. Apa kata Imam Mujahid tentang makna sabar yang indah? Artinya sabar yang tidak disertai dengan suka mengeluh. Gak usah ngeluh lah. Yang namanya dakwah pasti, yang namanya rintangan selalu ada. Udah jalan terus, bismillah, tawakkal Allah. Ikuti bimbingan para ulama bagaimana dalam berdakwah. Ya, dengan ilmu dan basirah. Jangan dengan apa? Semangat dan emosi. Salah. Salah kalau kita dakwah dengan semangat emosi, Yang ada hancur dakwah kita, Mas. Dakwah kita itu harus dengan ilmu. Dakwah kita itu harus dengan bimbingan para ulama. Ya. Harus. Sebab kalau kita tidak dibimbing oleh para ulama juga hancur, Pak. Karena kita ini masih muda-muda, apalagi banyak pemuda-pemuda sekarang sudah mulai ngaji sunnah. Yang namanya pemuda kan perasaannya lagi wah, ya kan? Semangatnya lagi berkobar-kobar ini. Lah kalau semangat tok berkobar-kobar, bahaya juga. Harus diikat dengan ilmu. Supaya apa? Supaya perjalanan dakwah itu sesuai dengan manhaj para nabi dan rasul. Tidak menyimpang. Hasil bukan tujuan kita. Yang penting dakwah kita sesuai dengan manhaj para nabi dan rasul. Tidak, itu yang terpenting. Adapun hasil bukan urusan kita. Itu urusan siapa? Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Dari mulai saya, tahadduts bin ni'mah. Saya dulu itu masuk Libya NO. Mendapati beliau itu sudah mendakwahkan sunnah. Ya. Saya masih belum mendapatkan hidayah kepada sunnah. Beliau sudah mendakwahkan. Dan dakwahnya beliau sampai hari ini tidak ada perubahan. Tauhid, akidah, manhaj. Memberikan peringatan kepada umat akan bahaya syirik, bid'ah, dan khurafat. Dan sampai hari ini dakwah keduanya adalah mubarakah, diberkahi oleh Allah. Demi Allah ya ikhwan, dulu tidak ada istilah sunnah dikenal oleh masyarakat awam. Tidak ada. Ya. Ketika saat saya di Libya, beliau sudah kutu buku, membaca buku, menghabiskan waktu-waktu dan umur remajanya di maktabah, di perpustakaan Libya. Syekh Abdul Hakim Addad. Semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Terus kemudian ada murid-muridnya, dan semua yang mentahdir beliau adalah murid-muridnya. Kurang adab. Wallahi ya ikhwan, murid seperti ini ilmunya tidak berkah. Siapa yang menunjukkan ke jalan kebenaran? Perantara siapa? Sementara Rasulullah SAW memberikan suatu apresiasi, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya ada orang yang mendapatkan petunjuk lantaran kamu satu saja, satu, ya, satu. Apalagi masya Allah, ya, di timur, di barat, di Sumatera. Sebelum da'i ada, yang membuka siapa? Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim. Di Lombok, sebelum ada dakwah sunnah, yang membuka siapa? Saya yakin di sini adalah murid-muridnya, semuanya murid-muridnya Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim. Terus kemudian muncul anak-anak ingusan mengikuti hawa nafsu, pengen tenar, pengen dapat jamaah dengan cara mencela, menghina, menjatuhkan. Wallahi ya ikhwan, semua kalimat-kalimat yang dia sampaikan akan menjadi saksi keburukan di hari kiamat. La uzakki 'ala Allah, saya tidak mentazkiyah
di hadapan Allah pasti. Ya, tapi beliau keduanya adalah ahli sunnati wal jamaah. Beliau adalah yang membuka untuk kita semua sehingga jalan sunnah, jalan dakwah itu lempeng. Jalan sunnah sekarang langsam, dakwah itu nyaman. Kita mendapati masjid-masjid penuh dengan dakwah-dakwah sunnah. Ya. Oleh karena itu, orang yang mentahdir ustadz-ustadz ini hendaknya segera menghentikan. Tidak barokah. Bukan caranya seperti itu mendakwahkan ilmu. Mendapatkan jamaah kalau Anda ingin jamaah. Ya. Bukan caranya seperti itu.